Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ananda Ravaltri Dinanti dengan NIM A1J221033 dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 21 akan memaparkan hasil tugas saya sebagai pemenuhan mid semester dalam mata kuliah Metode Penelitian Bahasa. Hakikat penelitian. Penelitian merupakan teknik berpikir ilmiah yang sistematis dengan menggunakan instrumen penelitian. Pada dasarnya, penelitian bahasa merupakan kegiatan menganalisis fenomena-fenomena kebahasaan untuk keperluan dokumentasi bahasa tersebut, dan juga mengetahui bentuk sebenarnya dari bahasa itu sendiri. Pendekatan penelitian terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kualitatif, pendekatan yang berisikan kajian dengan sifatnya deskriptif dan mendalam karena berfokus menjanjikan dengan kualitas topik. Lalu kuantitatif, pendekatan yang datanya berupa variabel angka atau numerik dengan melibatkan aspek perhitungan, pengukuran, dan juga rumus. Dan yang terakhir mix atau campuran, pendekatan yang hasilnya dianalisis menggunakan gabungan dari kedua metode penelitian yang ada. Jenis-jenis penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan tempat. Terdiri dari pustaka, yaitu sumber dari buku, dokumen, atau bahan perpustakaan sebagai literatur. 2. Laboratorium, yaitu penelitian yang dilakukan dalam laboratorium. Ketiga, lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan. Lalu, berdasarkan fenomena. Yang pertama, deskriptif, yaitu hasil penelitian yang mendalam dengan validasi dan bersifat fakta. 2. Etnografi, yaitu penelitian terhadap budaya kelompok. 3. Studi kasus, yaitu berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan opini. Latar belakang penelitian merupakan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Biasanya berisi tentang sejarah dan peristiwa, namun tampak adanya penyimpangan dari standar yang ada, baik secara standar keilmuan dan juga standar aturan-aturan yang berlaku. Batasan masalah penelitian merupakan bagian yang membuat peneliti untuk memutuskan terkait informasi yang akan dimasukkan dan juga yang akan dikeluarkan. Isi dari batasan masalah ini atau yang disebut delimitasi ini berupa ruang lingkup masalah penelitian agar lebih relevan dan membantu peneliti untuk lebih fokus pada topik yang dipilihnya. Masalah penelitian terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rumusan masalah. Merupakan tulisan ringkas yang berisikan pertanyaan dari topik penelitian. Nantinya, pertanyaan tersebut akan dijawab sang peneliti melalui penelitiannya. Lalu yang kedua, pertanyaan penelitian. Merupakan bagian terpenting karena dituliskan dengan lebih spesifik dan memiliki sifat yang lebih konkret. Dan yang terakhir, perumusan pertanyaan penelitian. Merupakan tahapan penyusunan pertanyaan yang sifatnya orisinil agar bisa diangkat menjadi topik pembahasan dalam sebuah penelitian. Umpan balik penelitian terdiri dari 2 bagian, yaitu tujuan penelitian. Merupakan bagian yang berisikan pernyataan atau statement dari data yang ditemukan dapat dikembangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat menambah pengetahuan dan bisa mengantisipasi masalah-masalah. Yang kedua adalah manfaat penelitian, merupakan bagian yang memaparkan kegunaan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian ini juga dituliskan berupa narasi secara ilmiah dan sifatnya objektif, karena akan menggambarkan data-data yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kajian teoretik parafrasa diambil dari bahasa Latin paraparis, yang diartikan sebagai sebuah penambahan ekspresi yang diungkapkan kembali dengan memakai diksi tanpa merubah makna aslinya. Hal ini dilakukan untuk lolos dari plagiasi dan memperjelas bahasa yang digunakan agar mudah dipahami. Citasi dalam penelitian. Pertama, APASTA, American Psychological Association, merupakan jenis citasi yang kerap kali dipakai dalam sebuah karya tulis. Bercirikan dengan disusun secara alfabetis dan awalan nama penulis akan ditulis dengan inisial. Modern Language Association merupakan citasi yang dirancangkan untuk memudahkan penulis dalam menuliskan situasi secara sederhana. Memiliki ciri-ciri seperti nama akhir penulis dituliskan di bagian depan, sedangkan tahun penerbit dituliskan di bagian belakang. Chicago Style merupakan format penulisan citasi yang digunakan penulis ketika melakukan pengutipan yang nantinya akan dituliskan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Perangkat lunak penelitian. Yang pertama, Mendeley, merupakan aplikasi populer yang dapat diakses secara gratis yang difungsikan sebagai pengelola citasi dan referensi dengan jumlah pengguna jutaan. 2. Zotero,
merupakan program pengolahan citasi yang berbasis open source, membantu dalam catatan kaki, catatan perut, catatan akhir, dan daftar pustaka. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat dokumen dengan fitur penunjang lainnya. Penyusunan kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan dijadikan sebagai landasan dalam menulis karya tulis. Dimulai dari mengidentifikasi variabel penelitian, mencari hubungan antar variabel, mencari literatur, membahas teori, membuat kesimpulan, dan gambaran kerangka berpikir. Data kebahasaan, data dan objek penelitian. Data merupakan keterangan atau bahan yang bisa dijadikan sebagai dasar analisis dan simpulan penelitian. Sedangkan objek merupakan suatu atribut atau sifat dan nilai dari seseorang sebagai problematika untuk diteliti serta ditarik kesimpulannya. Konteks data dan objek penelitian. Konteks data merupakan uraian yang dapat mendukung atau menambah kejelasan data dari suatu penelitian. Sedangkan konteks objek merupakan penentu identitas objek penelitian yang sifatnya ganda karena akan menguraikan identitas objek sasaran dalam hubungannya dengan keseluruhan konteks. Sumber data penelitian merupakan subjek penelitian untuk mengambil data. Apabila menggunakan kuesioner, maka sumber data disebut responden. Apabila menggunakan teknik observasi, maka sumber data berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Dan apabila menggunakan dokumentasi, maka isi catatan dapat berubah sebuah variabel atau catatan. Klasifikasi sumber data yang pertama adalah person, atau orang yang akan memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Dua, place atau tempat, yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak yang digunakan dalam metode observasi. Dan yang ketiga, paper, simbol yang menyajikan tanda-tanda berupa angka, huruf, gambar, atau simbol lainnya yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi. Populasi penelitian merupakan keseluruhan subjek penelitian. Populasi harus bisa menjelaskan tentang apa atau siapa, dan di mana atau kapan, yang akan meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Terdiri dari dua jenis, yaitu populasi jumlah terhingga dan populasi jumlah tak terhingga. Sampel penelitian merupakan bahan mentah penelitian atau calon data. Sampel dalam penelitian bahasa bisa berupa tuturan yang diperoleh dari sumber data yang di dalamnya terdapat data penelitian. Dengan kata lain, sampel penelitian ini merupakan alat yang berperan sebagai substansi data. Korpus dan mentes. Korpus merupakan kumpulan rekaman data berupa aspek lahir atau badan data. Sedangkan mentes merupakan aspek batin yang tercatat pada jiwa sang peneliti. Metode dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, serta menyajikan data-data secara sistematis serta objektif, dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Informan bahasa merupakan objek penting dalam penelitian. Informan bahasa berupa seorang penutur asli atau anggota komunitas yang bertindak sebagai rujukan linguistik bagi seorang yang sedang mengkaji bahasa atau ragam tutur komunitas tersebut. Metode pengumpulan data terdiri dari 3 metode, yaitu observasi, merupakan pengumpulan data melalui proses penyimakan atau pengamatan terhadap penggunaan bahasa yang diteliti. Dapat dilakukan dengan menyadap, berdialog, merekam, dan mencatat. 2. Wawancara merupakan pengumpulan data melalui percakapan antara penelitian dengan informan. Metode ini dapat dilakukan dengan cara bertemu langsung atau virtual. Dan yang ketiga, kuesioner, pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada informan secara langsung ataupun tidak langsung atau secara virtual. Jenis-jenis kuesioner. Yang pertama, terbuka, yaitu kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menuliskan pendapat pribadinya terhadap daftar pertanyaan atau pernyataan yang ada. Kuesioner tertutup merupakan kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan atau pernyataan yang dilengkapi dengan pilihan jawaban, sehingga informan tinggal memilih jawabannya saja. Yang ketiga, campuran, merupakan gabungan dari kuesioner terbuka dan tertutup untuk mendapatkan data yang berupa variabel angka dan akan dibahas secara mendalam.
Transkripsi data merupakan sebuah kegiatan yang mengubah data secara lisan atau wicara menjadi data yang berbentuk tulisan. Data lisan ini biasanya akan didapatkan melalui hasil rekaman berupa video ataupun audio. Jenis-jenis transkripsi data. Yang pertama adalah ringkasan, yaitu transkripsi pada poin penting saja. Kedua, dasar, yaitu transkripsi kata per kata dan ekspresi, tanpa menghilangkan kata atau kalimat. 3. Keseluruhan, yaitu transkripsi yang menuliskan semua ucapan. Dan yang terakhir, percakapan, yaitu transkripsi secara mendetail dari hasil sebuah rekaman. Validasi data merupakan suatu ketetapan atau kreditabilitas suatu deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan interpretasi dari hasil penelitian. Tekniknya berupa triangulasi data, feedback atau umpan balik, serta member check yang diperoleh dari peneliti dengan meminta informasi kunci penelitian. Metode dan teknik analisis data. Metode distribusional atau AGI merupakan metode untuk menganalisis sistem bahasa atau keseluruhan kaidah yang bersifat mengatur di dalam bahasa berdasarkan perilaku atau ciri khas kebahasaan satuan-satuan lingual tertentu. Metode padan dan reduksi data. Metode padan merupakan metode yang dipakai untuk mengkaji atau menentukan identitas satuan lingual penentu dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa. Sedangkan reduksi data merupakan pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan transformasi data dari catatan yang tertulis. Analisis data dalam linguistik. 1. Fonologi, menganalisis fenomena kebahasaan dengan fokus bunyi. 2. Morfologi, mengidentifikasi seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap makna. 3. Sintaksis, menelaah terkait tata bahasa berupa struktur bahasa. 4. Semantik, menganalisis data dalam bentuk makna. 5. Pragmatik, menelaah keberadaan bahasa dan konteks yang mempengaruhi dalam penafsiran makna. Dan yang terakhir, sosiolinguistik, meneliti penggunaan bahasa yang digunakan dan berhubungan dengan masyarakat sosial. Bagian akhir penelitian terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, simpulan, merupakan pernyataan singkat mengenai hasil dan pembahasan dari pengujian atau pengetesan hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. 2. Implikasi, merupakan konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penelitian yang dianggap penting dari suatu penelitian ilmiah. Dan yang ketiga, saran, merupakan suatu hal yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan studi yang telah dilakukan, dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi seorang peneliti. Terkait judul esai, dalam pemilihan judul, penulis sepakat untuk mengambil sebuah penelitian terhadap jenis-jenis deeksis pada sebuah podcast. Maka dari itu, judul proposal skripsi ini adalah Deeksis pada podcast Naura Ayu dan Vidi Aldiano, sama-sama menikmati sedih, kajian pragmatik. Selanjutnya, alasan pemilihan judul yang pertama adalah besarnya minat penulis terhadap topik yang akan dibahas. Kedua, isu atau topik yang dibahas memiliki kaitan dengan program studi penulis, yaitu sastra Indonesia. Dan yang ketiga, menarik perhatian pembaca untuk mengetahui maksud penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Penelitian ini juga didukung oleh 3 penelitian relevan, yaitu yang pertama, Maimunah pada tahun 2021, lalu penelitian yang dilakukan oleh Lista Yarini dan Novarin di tahun 2020, dan Hidajati dan Zanatia di tahun 2021 yang sama-sama menganalisis deeksis. Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode simak dengan cara menonton tayangan video podcast tersebut dan mulai mentranskripsikan poin-poin penting sesuai kebutuhan penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode distribusional dan disajikan dalam bentuk informal dengan menganalisis dari kajian bidang linguistik, yaitu pragmatik. Baiklah, demikian video ini saya buat. Lebih kurang kata serta hambatan dalam penuturan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.